Jamaah yang hendak melanjutkan ibadahnya di lantai utama ini, mari kita niatkan untuk iktikaf sambil berniat untuk thalabul ilm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA serta jajaran pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, imam dan muazin yang bertugas, dan juga guru kita yang mulia Haji Muhammad Mahdi MAG yang akan mengampu kajian dialog zuhur dari kitab La Tahzan yang merupakan buah karya dari Dr. Aid Al-Qarni. Dan pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang akhlak yang baik adalah kebahagiaan. Sebagaimana biasa, kajian akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Setelah penyampaian dari guru kita, apabila nanti masih tersisa waktu, akan kami buka tanya jawab dan sudah kami siapkan mic di depan jamaah sekalian. Untuk lebih banyak beristifadah dari guru kita, mari kita buka talim ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Haji Muhammad Mahdi MAG, fa'alaihi fal yatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Ata'alallah bituli hayati, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Untuk kali ini topik bahasan kita adalah
husnul khuluqi yumnun wa sa'adah. Akhlak yang baik merupakan sebuah kebahagiaan. Kitab La Tahzan, janganlah bersedih. Kali ini kita membahas terkait untuk mendambakan sebuah kebahagiaan, maka husnul khuluqi yumnun wa sa'adah. Akhlak yang baik merupakan sebuah kebahagiaan. Sebaliknya, wasu'ul khuluqi syu'mun wa syaqa'. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan petaka dan bencana. Kita semua mendambakan kebahagiaan. Ketahuilah, kebahagiaan letaknya di hati. Dan puncak dari sebuah kebahagiaan adalah husnul khuluq. Untuk senantiasa husnul khuluq, berakhlak yang baik, merupakan puncak daripada kebahagiaan itu sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a la yablughu bi husnil khuluqi darajatus shaimil qaim. Sesungguhnya dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang banyak salat dan puasa. Sangat menarik sekali sabda Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, innal mar'a la yablughu bi husnil khuluqi darajatus shaimil qaim. Sesungguhnya akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat yang banyak laksana derajat orang yang banyak melakukan ibadah salat dan puasa. Jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menjadikan pelaku yang melaksanakan salat agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jelas, saat orang yang melakukan ibadah salat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dibesarkan Allah saat ruku, saat sujud, disucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salat senantiasa setiap rakaatnya membaca suratul Fatihah. Terdapat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir salat saat mengucapkan salam, berarti orang yang salat salam menebar kedamaian, menebar keselamatan. Bukankah ini akhlakul karimah? Di dalam ibadah puasa jelas diajak bertikai saja, inni shaim, aku berpuasa. Dia mampu, dia kendalikan, dia berupaya untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk
Dia tidak ingin marah. Dia kendalikan lisannya, dia kendalikan matanya, dia kendalikan telinganya, dia kendalikan lahir batin dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam sebuah sabdanya, ala unabbiukum bi uhibbikum wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ala unabbiukum bi uhibbukum wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah. Tidakkah pernah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang tempat duduknya dekat denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ahasinukum akhlaqa. Mereka adalah yang paling baik akhlak dan perilakunya. Allah dalam sebuah firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Pertanyaannya, kita sudah memahami bahwa akhlak yang baik merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri untuk kita. Bagaimana untuk meraihnya? Upaya seperti apa agar kita bisa berperilaku dengan akhlakul karimah tersebut akrab di telinga kita? Yuk kita renungkan bersama kembali surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, akrab di telinga kita. Sama-sama insyaallah kita hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan akhlak yang mulia, akhlak yang baik pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Seperti apa? Agar kita bisa menteladaninya, dilanjutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini, liman kana yarjullah. Tuh yang pertama syaratnya. Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Bagaimana kita bisa berjumpa kalau tidak kenal? Bagaimana kita bisa berjumpa? Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb Allah sebagai Tuhannya. Fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, apa tidak kau lihat? Yuk kita merenung sejenak. Allah Karim. Untuk mengenal Allah, kenali diri kita, menyelam
Kita pahami hakikat jati diri kita saat kita melihat ini adalah basornya Allah. Saat kita mendengar samanya Allah. Saat kita berkata-kata kalamnya Allah. Kita bisa berpikir ini ilmu Allah. Kita bisa berkehendak, punya keinginan. Kudrat iradatnya Allah. Dan kita saat ini bisa hidup, ini hayatnya Allah. Kita tarik, kita keluarkan, hembuskan napas kita ya Allah. Makanya berkali-kali saya senang dengan kalimat ini. Orang yang meninggal dunia kembali ke hadirat Allah. Orang yang meninggal dunia disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Sadarkah kita setiap saat meninggal, mati, berpisahnya ruh dari jasad. Berpisah ruh dari jasad ditandai dengan menghembuskan nafas yang terakhir. Karenanya ruh yang ada pada tubuh kita menyebar. Rongga-rongga tubuh kita ini nyawa. Ruh yang keluar masuk kita tarik, kita keluarkan napas. Sadarkah kita? Ini anugerah hayat, kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari wujud kita, jasad, fisik, lahir, batin, semua ini merupakan Rahman, Rahim Allah. Sehingga saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, atas namamu ya Allah, yang Rahman, yang Rahim, yang amat kasih dan sayang, kita hidup atas Rahman Rahim Allah. Dan Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Tuh karenanya untuk menteladani Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utama yang pertama tadi dalam surat Al-Ahzab 21 kembali lagi, liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Allah amat sangat belas kasih dan sayang. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Arif, Allah Maha Bijaksana. Orang yang tidak sembah Allah, orang yang durhaka, orang yang banyak berbuat dosa, seandainya dosanya seisi seluas langit dan bumi, Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, masa si kita menyikapi sesama seolah tidak ada maaf bagimu. Jadi nantinya akhirnya ini yang dimaksud takhallaqu bi akhlaqillah. Kita akan bisa menebar kasih sayang, kita akan arif bijaksana. Itulah Al-Hakam, Al-Adl, Allah Maha Adil. Di balik itu semua Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi. Kita ingin senantiasa berbagi kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afu, Maha memaafkan, Al-Ghafur, Maha mengampuni. Kita senantiasa lapang hati. Inti daripada semuanya itu diperankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat bahwasanya kana khuluquhun nabi Al-Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Bisakah? Makanya syarat yang berikut setelah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Imannya mantap kepada hari akhir. وَابْتَغِ فِيمَا
ataka daral akhirah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Pergunakanlah semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan duniamu. Wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan, bukankah akhlak. Jadi yang kedua syaratnya agar bisa menteladani Rasulullah, ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri saat kita berperilaku berakhlak mulia, adalah mantap keimanannya pada hari akhir. Bahkan baru kita buka Al-Quran, jumpa dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang bertakwa, mantap dia dengan hari akhirat, imannya, keyakinannya. Bukankah ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah, petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan, kemenangan. Artinya visi misi orientasinya, targetnya, dia senantiasa ingin hari akhir. Karena jumpa Allah hari akhirnya pun saat inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Sehingga makna hari akhir ini orientasinya senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga syaratnya setelah 5 kana yarjullah wal yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa berzikir, terpaut ingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Di saat sholat, di luar sholat, terpaut hatinya kepada Allah. Sehingga timbullah yang disebut dengan husnul khuluqi yumnun wa sa'adah ini, akhlak yang baik merupakan kebahagiaan tersendiri. Dia lahir dari keimanan, dari aktualisasi amal soleh, sehingga berbuah ihsan. Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah kau berbuat baik seolah-olah kau melihat Allah, kalaupun tidak berbuat baiklah, Allah selalu melihat kamu. Akhlak perbuatan baiknya, tolok ukurnya, standarnya mata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bahagia, damai. Dan kebalikannya, wasu'ul khuluqi syu'mun wa syaqa, akhlak yang buruk merupakan petaka dan bencana. Silahkan lakukan perbuatan tidak terpuji, silahkan mencaci, silahkan mencela, silahkan gibah, silahkan dengan ucapan yang dari hati yang hasad, hasud, dendam. Percayalah saat itu juga tidak nyaman hati kita. Karenanya kebahagiaan tidak diukur dari harta, pangkat, jabatan, uang. Kebahagiaan adalah tolak ukurnya akhlak yang mulia. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqa. Mukmin
yang sempurna adalah orang yang beriman, yang marifat pada Allah dan baik akhlaknya. Semoga Allah berikan nuansa kebahagiaan, diuji dengan aneka persoalan, keuangan, orang yang akhlaknya baik, hablum minallah maupun hablum minannas, dia ridho, dia tetap tegar, dengan penuh kesadaran dia sabar. Orang yang berakhlak baik, nantiasa dia berserah diri kepada Allah, sehingga dampaknya redam, emosionalnya, jiwanya tetap stabil, timbul dari sebuah pemahaman, kesadaran yang teramat sangat bahwa butiran hikmah di balik semua dia harus tetapi dengan sikapi dengan baik, sehingga apapun jadikan nyaman batinnya. Dan belum kita akhiri, maka mari dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, baik pribadi kita, internal, di rumah tangga, lingkungan, ingat selalu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan akhirnya saya akan tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, bahagiannya ada berbunyi firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Semoga senantiasa bagus hablum minallah kita, hablum minannas kita, bahkan dengan hablum minal makhluk, dan tumbuhan, dengan binatang, dengan segala aneka ciptaan Allah. Nantiasa kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nantiasa kita ar-rahmanir rahim, untuk pun menebar rahman rahim, kasih sayang, sehingga ada sebuah kebahagiaan pada diri kita atas izin rahmat berkah ridhonya. Demikian. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita sudah memaparkan tentang hal-hal yang penting yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kepada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana disampaikan juga oleh guru kita, nyambungnya tadi, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Jadi mukmin yang sempurna itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita ini dididik dengan akhlak dan Rasulullah menyempurnakannya. Mudah-mudahan menjadi tauladan kita, dan apa yang disampaikan oleh guru kita adalah hal-hal yang istimewa supaya kita jauh daripada gundah gulana, ya, di kesedihan yang sampai berlarut-larut. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dialog atau tanya jawab, ya, sehingga majelis kita menjadi majelis yang berikan suatu kualitas ilmu tentunya. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaan, dialog seputar apa yang disampaikan atau hal-hal yang lain sehingga memberikan pelajaran bagi kita semua. Bapak-bapak ada di tengah itu mic-nya. Silakan Pak, bagi yang mau untuk menyampaikan pertanyaan. Sepertinya sudah jelas ini, Kiai. Mungkin kita cukup, mungkin ada
Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Semoga senantiasa kita semua selalu dalam nuansa penuh hikmah dan intinya agar kita terus-menerus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sesuai kemampuan kita. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Karenanya teruslah menyelami diri kita. Untuk itu maka terkait surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 ini, maka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, Allah dalam sebuah firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin jumpa dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Bagaimana caranya? Rasakan, ya Allah. Saat kita tertidur, bangun kita dari tidur. Allah berikan lagi nikmat kehidupan. Miliaran, triliunan ada pabrik ruh, nafas. Karenanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha, hendaklah dia melaksanakan amal soleh. Amal soleh, amal baik yang didasarkan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi satu syaratnya, falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali ada sekutu baginya. Saat beribadah saja dia tidak merasa bisa. Menjadilah dirinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibadahnya diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nantiasa hidupnya lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, fillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ini ada yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak, ya sebutkan nama asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukiman. Saya tinggal di Cipinang Muara. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kita dianjurkan terutama untuk orang-orang beriman agar banyak berselawat kepada Nabi, dan banyak juga ajaran-ajaran dari para ustadz, para ulama, bahwa baca sholawat ini fadilahnya akan mendapatkan ini di dunia. Yang saya ingin tanyakan adalah, intinya sebenarnya kita berselawat kepada Nabi, harapan kita utama itu adalah kita ingin mendapatkan syafaat nanti ya di hari akhir.
Nah, apakah kalau kita membaca sholawat di dunia, kita niatkan untuk hajat kita sesuatu, terus kita mendapatkan sesuatu itu, nanti di akhirat kalau kita masih minta syafaat, katanya itu sudah dapat di dunia. Apakah kira-kira seperti itu? Apakah bagaimana Pak Kiai? Mohon dapat pencerahan untuk saya, mungkin juga untuk yang tertarik dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang syafaatnya Rasulullah SAW itu sangat luas sekali. Mudah-mudahan ini kita dapatkan juga di akhirat ya. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Pak Iman ya Pak ya. Pak Iman. Bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim dan bahkan sabda-sabda Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teramat sangat banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang intinya pun merupakan sebuah motivasi, dorongan agar kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tergerak melakukan, mengamalkannya. Ayat-ayat yang terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih ada 86 ayat Pak dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn, wahai orang-orang yang beriman jangan berburuk sangka, karena buruk sangka itu nanti bisa mengerjakan dosa. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang beriman berselawat salamlah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah di dalam Al-Quranul Karim ada yang umumnya selalu terkait dengan motivasi. Contoh Surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi masalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang masalul ladzina yunfikuna amwal, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, laksana menanam sebuah biji tumbuh menjadi 7 tangkai dan satu tangkai masing-masing 100. Wah, berarti satu kali beramal situ sudah kali 7 kali 100. Bahkan bukan hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah amat luas lagi amat sangat mengetahui. Ada yang langsung orientasi menuju kepada akhirnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat akan menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Puasa la'allakum tattaqun, agar bertambah takwa. Puasa adapun sabda Rasulullah yang memotivasi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman, mengharap ridha Allah, diampuni segala dosa
dosa. Nah, langsung saja saya ingin menjawab kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Saya muter-muter dulu ya. Artinya Allah, Rasul sering memotivasi. Bahkan firman Allah satu lagi ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, Allah balas 10 kali lipat. Tapi giliran buruk, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa muslaha. Siapa yang berbuat buruk setimpal, Pak. Giliran baik 10 kali lipat. Giliran baik baru niat saja sudah dicatat sebagai amal baik. Kalau buruk baru niat belum dilakukan, belum. Allah karim. Nah, berarti makanya puasa itu kan ada puasa am, umum, khos, khos bil khos, khusus, khusus bil khusus. Intinya ibadah apapun kita laksanakan lillahi ta'ala. Contoh yang dilafazkan nih ya. Lafaznya kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, ikut imam makmuman, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Puasa awaitu sama ghadin ana adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati, ujungnya lillahi ta'ala. Mau haji niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semua. Bahkan dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Terus kita beramal, baca sholawat ini, khasiatnya ini, motivasi kita, insya Allah memang ada Pak, memang ada. Hadisnya kan sahih, puasa karena iman mengharap ridha Allah diampuni kan? Diampuni. Hadisnya kan sahih, siapa yang bersalawat kepada Allah sekali, Allah turunkan rahmat 10 kali. Maka saya ingin membagi dua saja. Awalnya termotivasi karena hal-hal tersebut, tiada mengapa. Namun percayalah, kalau nanti sudah terbiasa, otomatis saya ingin hanya mengibaratkan orang yang bekerja, melakukan pekerjaan, dia lakukan saja dengan sebaik-baiknya. Ya, maklum awal-awalnya tergiur dengan gajinya yang ditawarkan sangat menarik. Maklum awal-awalnya kalau bekerja dengan baik, disiplin dengan baik, akan ada bonus-bonus tertentu. Sudah gajinya bagus, tergeraklah ceritanya dia bekerja. Karena termotivasi tadi, terpacu oleh penghasilan yang sangat-sangat menjanjikan dan luar biasa. Dia lakukan. Silahkan untuk awal-awal memotivasi dirinya. Tapi lambat laun yang terindah, yang terbaik dia lakukan saja pekerjaan dengan baik. Tak perlu dia ingat-ingat lagi gajinya. Tak perlu dia ingat-ingat lagi janji-janji dari perusahaannya. Dia jalankan aja dengan baik, otomatis. Jadi yang terbaik silahkan baca sholawat yang banyak, agar ini agar itu, untuk memotivasi. Namun percayalah, kalau sudah asyik lupa tuh ya, lupa akan dia melakukan aja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia lakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab semata-mata karena Allah, otomatis dapat nggak gajinya? Makin baik mal tuh Pak ya. Jadi tiada mengapa Allah sendiri sering memotivasi untuk agar kita bergerak melakukan
amal soleh. Dan barusan juga yang saya baca motivasi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Allah berbuat baik, ya, luar biasa. Luar biasa. Allah berbuat baik, gak terhitung kebaikan Allah. Artinya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung nikmat Allah enggak kehitung. Ya Allah, akhirnya kita banyakin aja beramal. Insyaallah dengannya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang yang berbuat kebaikan. Apalagi kita cinta pada Allah pun cinta kepada Rasulullah. Buktinya kita lambangnya adalah banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu niat kita ingin ini, ingin itu, silahkan. Tapi yang terbaik nantinya hal yang lain itu hilang betul-betul karena cinta Allah, cinta Rasul pun buahnya akan lebih didapat, lebih gemilang lagi. Insya Allah tutup sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak akan ciptakan sebuah ciptaan. Luar biasa keberadaan Nur Muhammad, keberadaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar pantas Allah memerintahkan untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukan hanya di negeri akhirat, di dunia pun syafaat itu menjelma menjadi sebuah kebahagiaan di hati dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sukiman dari Cipinang Muara ini menutup dengan jawaban guru kita. Insyaallah Pak, DP-nya dulu di dunia dan di akhirat untuk penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala akan segala kebaikan yang kita lakukan. Terus bersolawat, insyaallah solawat itu adalah syafaatnya dunia dapat, di akhirat lebih-lebih kita disempurnakan syafaat itu. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terbatasnya waktu, mari kita menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu teristimewa guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahdi MA, juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Akhirul kalam wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.